Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, tidak terasa hampir 2 bulan kita melaksanakan ibadah, membangun, mendirikan mezbah Tuhan di tengah keluarga, melaksanakan ibadah secara live streaming, bahkan membangun, mendirikan mezbah Tuhan di tengah keluarga kita. Tapi ini tidak akan pernah mengurangi sukacita kita, tidak akan pernah mengurangi kebahagiaan kita, pengharapan kita tidak akan berkurang sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Amin. Saya kasihi Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Kasih Karunia, bagi kita semua yang boleh mendengar, bergabung bersama-sama dengan kita secara live streaming. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengajak kita semua membuka kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9. Kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kita akan bahas ayat 9 sampai 22, tapi kita akan baca ayat 9 sampai 12 saja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, saya akan bacakan. Bapak Ibu mengikuti dalam hati. Begini firman Tuhan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat dan mungkin barangkali kita sudah sering membaca dan mendengar tentang khotbah yang bernama Nuh, satu tokoh Alkitab yang tidak kalah penting bagi orang Kristen, bagi kita, bahwa Nuh ini adalah satu generasi yang takut akan Tuhan. Nuh ini mendapat satu kepercayaan yang besar dari Tuhan. Nuh ini adalah seorang yang menunjukkan dirinya berkenan di hadapan Tuhan. Bukan cari muka di hadapan Tuhan, tapi nyatanya Nuh benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada umat manusia, satu pun tidak ada yang berkenan kepadaku. Di ayat sebelumnya Tuhan sudah berfirman bahwa ayat 7, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Aku akan menghapuskan, kata Tuhan. Tuhan sudah muak dengan dosa-dosa. Tuhan sudah tidak senang lagi dengan apa yang sudah diperbuat oleh manusia yang diciptakan Tuhan. Maka Tuhan berfirman, aku akan menghapuskan semua manusia yang kuciptakan kecuali Nuh dan keluarganya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya berikan judul khotbah bagi kita mencari perkenanan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, baik yang bekerja bersama kami di tempat ini, katakan dulu bersama-sama, mencari perkenanan Tuhan. Aku mau berkenan kepada Tuhan. Bapak Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita mau belajar di sini bagaimana Nuh boleh berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menganggap dan melihat, memandang Nuh itu sangat spesial di matanya, memandang, melihat dan menempatkan Nuh menjadi keluarga, menjadi manusia yang spesial di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ketika Tuhan berfirman, aku akan memusnahkan semua manusia yang ada di bumi ini karena dosa-dosanya. Aku sudah muak melihat dosa manusia, aku sudah muak melihat perbuatan manusia, kata Tuhan. Tapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan Nuh lah yang akan melanjutkan keturunan manusia di muka bumi. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, untuk berkenan kepada Tuhan kita perlu tindakan. Untuk berkenan kepada Tuhan kita tidak cukup berkata, aku percaya, aku mengasihi Tuhan, tapi kita perlu tindakan, kita perlu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Untuk berkenan kepada Tuhan kita perlu tindakan. Arti tindakan di sini berarti hidup kita, cara kita benar di hadapannya.
dibuat-buat. Ketika orang melihat kita sebagai rohaniawan, maka kita juga melakukan semua sifat-sifat yang terbaik. Tapi ketika orang tidak melihat kita, maka kita juga kembali ke dunia lama kita. Oh no, tidak. Nuh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat dia bergaul karib dengan Tuhan, dia benar di hadapan Tuhan. Berarti Nuh itu tampil apa adanya. Amin. Arti berkenan di sini berarti disukai, ya. Berkenan berarti dipercayai atau diberi kepercayaan. Itu berkenan. Nah, saudara, mencari perkenanan Tuhan. Kita semua umat Kristen, orang yang sedang memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, atau memuji Kristus, memuji Yesus, kita juga sedang mencari perkenanan Tuhan. Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan biarlah aku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan biarlah semua yang kami persembahkan Tuhan terima. Itu kita sedang mencari perkenanan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, kita mau belajar dari sikap yang diberikan yang diteladankan oleh Nuh kepada kita hari ini. Ada 3 sikap, ada 3 tindakan yang diambil, yang diteladankan oleh Nuh kepada kita hari ini, untuk kita boleh berkenan kepada Tuhan. Berkenan berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, ayat yang ke-9 dikatakan begini. Inilah doa Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, untuk berkenan kepada Tuhan, Nuh menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Yang pertama, sikap dan tindakan Nuh, dia mengasihi Tuhan di atas segalanya. Dia mengasihi Tuhan lebih dari apa yang dia punya. Dia mengasihi Tuhan sepenuh hatinya. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap seluruh kekuatannya. Amin. Saudara yang dikasihi nama Tuhan, ini bukan hanya slogan. Ini bukan hanya statement daripada Nuh, tapi dia membuktikannya. Alkitab mencatat dan sebelumnya, ketika Tuhan berjalan, ketika Tuhan berkeliling melihat bumi, ketika Tuhan melihat semua umat manusia yang sudah semakin bertambah banyak, kita melihat di sini bahwa Tuhan sudah kesal dengan manusia. Karena apa? Dosa-dosa sedang berakar, dosa-dosa semua sudah merajalela. Maka Tuhan berkata, aku akan menghapuskan manusia dari muka bumi. Aku akan memusnahkan manusia dari muka bumi, kecuali Nuh. Saudara, Nuh ini adalah orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Nuh senantiasa mengikuti kehendak Tuhan dan hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, sesuai dengan ayat yang ke-9. Nuh tidak hanya berkata, oh Tuhan, aku mengasihi Engkau, oh Tuhan, aku mencintai Engkau. Tidak hanya sekedar berkata, tapi Nuh menunjukkan, benarkah Nuh mengasihi Tuhan? Kita melihat bagaimana Nuh mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nuh mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, dengan segenap hatinya. Buktinya nanti bisa kita lihat di ayat berikutnya. Ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, silahkan engkau buat batra, buatlah ukuran 300 hasta panjangnya, lalu berapa hasta lagi lebarnya, tingginya. Nuh melakukan semuanya itu. Itu adalah bukti daripada Nuh mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Dia menuruti semua perkataan Tuhan, dia menuruti semua firman Tuhan. Itu adalah bukti daripada Nuh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi nama Tuhan, pernahkah kita berpikir bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Mungkin kita sering bernyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ketika Tuhan berkata, Bapak Ibu, kepada kita, aku mau kesenanganmu, aku mau dulu waktumu, kata Tuhan, berikan aku waktumu 30 menit satu hari. Kita sudah memberontak, ya. Berikan waktu untukmu 30 menit satu hari, kata Tuhan. Apakah kita sudah siap? Amin. Haleluya, amin. 30 menit, ya, bukan 3 jam. 30 menit satu hari, kata Tuhan. Saudara, kita bernyanyi menyenangkanmu. Kita sering bernyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Saudara, sudah pernahkah kita berpikir bagaimana cara mengasihi Tuhan? Apa tindakan kita mengasihi Tuhan?
Seringkali kita gagal dalam menjadi pelaku firman. Saudara, banyak orang yang sukses memberitakan firman, tetapi gagal melakukan firman. Banyak orang Kristen yang sukses membaca firman, gagal melakukannya. Yang Tuhan cari adalah pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya, amin. Bukan pembaca firman, tapi alangkah baiknya kita membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkata yang berbahagia ialah mereka yang melakukannya. Saudara, Nuh tidak hanya berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi cara hidupnya, tindakannya, keluarganya, dia bimbing masuk kepada Tuhan. Dia menjadi pelaku firman. Amin. Saudara, kita sebagai umat Kristen, pernahkah kita berpikir bagaimana caranya untuk membuat Tuhan tersenyum? Pernahkah kita berpikir untuk menyenangkan hati Tuhan? Saudara, kalau kita melihat fakta membuktikan Bapak Ibu dari doa-doa orang Kristen, dari doa-doa kita, barangkali kita perlu juga introspeksi doa kita seperti apa. Kita orang Kristen kebanyakan berdoa selalu menuntut apa yang menjadi hak kita. Benar? Biasanya kita kalau berdoa kepada Tuhan, kita menuntut hak kita, tetapi lupa kewajiban kita. Apa kewajiban kita, Bapak Ibu? Seperti yang dilakukan, mengasihi. Minggu yang lalu khotbah firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu adalah bagaimana Yesus menguji Petrus. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, iya Guru, aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Sampai 3 kali. Dan pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang sama, membuat Petrus terharu dan menangis dan dia sedih. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Kenapa Yesus bertanya 3 kali? Minggu yang lalu kita sudah jelaskan. Hari ini juga Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita tidak hanya menjawab pertanyaan aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi saat ini Tuhan mau kita eksekusi, Tuhan mau kita lakukan, Tuhan mau tindakan kita yang nyata. Bagaimana tindakan kita mengasihi Tuhan? Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bukti daripada engkau mengasihi Tuhan ada di ayat 9, yaitu sama seperti Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dia itu bergaul dengan Tuhan. Bukti engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Amin. Maka saya katakan tadi, bagaimana? Apakah kita masih berdoa selalu menuntut hak kita kepada Tuhan? Apakah kau sudah melakukan kewajibanmu? Saudara, berbicara tentang kewajiban, jangan berpikir persepuluhan, itu salah. Berbicara tentang kewajiban kepada Tuhan, berarti kau sedang berpikir memberikan hatimu, memberikan hidupmu, memberikan akal pikiranmu kepada Tuhan, segenap hatimu. Di kitab Matius pasal 22 kalau tidak salah Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Berarti dengan seluruh kehidupan kita, dengan apa yang ada pada kita, itulah bentuk daripada kita mengasihi Tuhan. Kita berikan semua kepada Tuhan. Saudara, ini 30 menit Tuhan minta waktu kita sudah tidak rela. Tapi kalau kita baca Facebook 30 jam, saya kira kita semakin tertarik sampai ngantuk, ya kan, membaca Facebook, ya kira-kira. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini satu pengalaman yang diberikan oleh Nuh kepada kita, dan satu teladan yang baik, dan satu perenungan bagi kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan? Lihat di sini kepribadian Nuh. Dia tidak hanya berkata aku mengasihi Tuhan, dia tidak hanya berkata dengan statementnya yang luar biasa aku mengasihi dan mencintai Tuhan, tetapi dia menunjukkan kasihnya, dia menunjukkan cintanya kepada Tuhan dengan melakukan semua apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kehidupan dan keluarganya. Amin. Saudara, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang zamannya. Dia itu bergaul karib dengan Tuhan, dia berkenan kepada Tuhan, dia selalu menjaga kekudusan hidupnya, dia selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin bagi yang berkeluarga, bagi yang sudah punya suami atau istri, untuk menjaga hubunganmu dengan suami atau istrimu, Anda harus sering-sering berkomunikasi.
Amin. Benar. Yang suami dan istri harus sering berkomunikasi, harus sering berbagi cerita. Kalau yang satu kerja pulang ke rumah sama-sama jam 6 sore, lalu jam 6 sore mandi makan malam, lalu tidur, lalu besok pagi kerja, tidak ada komunikasi. Ini keluarga perlu kembali kepada Tuhan, perlu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, kita hubungan manusia sesama dengan manusia saja untuk menghangatkan hubungan itu, untuk menciptakan hubungan kita baik antara sama manusia, kita harus sering-sering berkomunikasi. Benar? Apalagi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata kita menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, tapi kita jarang berkomunikasi dengan Tuhan? Engkau berkata engkau adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tapi engkau jarang memberi waktumu kepada Tuhan. Itu salah. Berarti kita hanya menjadi orang Kristen yang berkata aku mengasihi Tuhan, itu hanya slogan. Tapi lihat dia berikan waktunya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, proses pembuatan bahtera itu Bapak Ibu tidak 1 tahun. Ya. Kalau kita melihat ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, dia berumur sekitar 500 tahun. Ketika air bah itu surut, dia kira-kira berumur 601 tahun. Kira-kira berapa ratus tahun Bapak Ibu Nuh membuat bahtera itu? Nanti kita teliti, kita baca sendiri biar ada tugasnya. Amin. Kurang lebih 100 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Bukan waktu yang sedikit yang Nuh berikan kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, buat bahtera yang bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Karena Nuh mengasihi Tuhan, dia memberi hatinya, dia memberi waktunya, dia memberi seluruh kemampuannya, bahkan seluruh hartanya, tenaganya diberikan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Ini bukti Nuh mengasihi Tuhan. Dia bayar harga. Ketika dia berkata aku mengasihi engkau Tuhan, dia bayar harga. Bapak Ibu Saudara sekalian nama Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kalau Nuh sudah menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan sikap hidupnya yang benar dan melakukan semua apa yang Tuhan firman, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan Nuh? Minimal setengah daripada apa yang dikerjakan oleh Nuh kita lakukan. Saya berkata memang mungkin barangkali secara jasmani kita tidak mampu seperti Nuh secara jasmani. Tapi ketika kita dilingkupi oleh kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita Bapak Ibu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita. Kita tidak punya kekuatan untuk menuruti firman Tuhan. Ingat, kalau engkau menuruti firman Tuhan hanya dengan akal budimu saja, hanya dengan logikamu saja, itu tidak akan bertahan lama. Tapi ingat, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Ketika Roh Kudus mampukan kita, memeteraikan kita untuk menuruti firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Amin. Berarti dikasih dalam nama Tuhan Yesus untuk mencari perkenanan Tuhan. Yang pertama tadi adalah hidup mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Sudahkah kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang berharga dalam hidup kita? Sudahkah kita mengasihi Tuhan lebih daripada harta kita? Sudahkah kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang kita cintai? Saudara, Tuhan dia mau, harus dia menjadi nomor 1. Ingat Keluaran pasal 21, dia tidak suka diduakan, tapi ingat dia harus menjadi nomor 1. Amin. Ketika Tuhan kita dahulukan, Matius 6 ayat 33, ketika Tuhan kita dahulukan, maka dia juga akan senantiasa mencukupkan semua yang kita perlukan. Dia melihat, dia senantiasa tahu apa yang kita butuhkan. Maka jangan lupa Bapak Ibu, sikap hidup Nuh ini adalah sikap hidup teladan nomor 1 bagi kita. Amin. Bapak Ibu, yang kedua, untuk mencari perkenanan Tuhan dan untuk berkenan kepada Tuhan, kita perlu sikap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kalau tadi mengasihi sepenuh hati, mengasihi lebih daripada apa yang ada, lebih daripada apa yang kita cintai, lebih daripada apa yang kita menghargai, yang kita miliki. Sekarang Tuhan mau
untuk berkenan kepada Tuhan, percaya sepenuhnya pada Tuhan. Amin. Katakan dulu Bapak Ibu baik saudara-saudara kami yang di rumah, percaya sepenuhnya pada Tuhan. Kalau percaya sepenuhnya pada Tuhan berarti ada orang yang percaya setengah-setengah kepada Tuhan. Ada. Banyak orang Kristen Bapak Ibu hari-hari ini percaya kepada Tuhan tapi hanya setengah-setengah. Dia punya iman tapi iman yang sementara. Ketika dia melihat pujian Tuhan dia percaya. Ketika dia menyaksikan merasakan pujian Tuhan dia percaya. Tapi ketika pujian itu berhenti sementara, ketika pujian itu berhenti sejenak, maka dia juga mulai pudar percayanya kepada Tuhan. Saudara, iman karena mujizat itu bukan iman dan percaya Tuhan, tapi iman karena pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan, itu menjadi iman yang terkuat sepanjang masa. Amin. Nah saudara, Nuh membuktikannya. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-14 kita mau lihat di sini bagaimana Nuh mendapat perintah dari Tuhan. Ya, 13 dikatakan berfirmanlah Allah. 14, buatlah bagimu semua bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dan sampai selanjutnya di sana dikatakan nanti bahwa Tuhan memberikan peraturan kepada Nuh. Saudara, menjadi pertanyaannya, seandainya peraturan itu datang kepada engkau hari ini, mungkin itu menjadi satu pikiran yang sulit bagi engkau. Kalau kita melihat background daripada Nuh, kita gali background dari Nuh di sini. Nuh itu bukan pelaut, Nuh itu bukan arsitek. Tapi saya gali-gali di sini bahwa Nuh itu adalah keturunan petani dan Nuh sangat mencintai bertani. Agar nanti ketika Tuhan sudah membuat bumi kering, lalu Nuh sudah sampai, dia Nuh sudah keluar dan keluarganya, maka dia dikehendaki Tuhan bertani. Dia menjadi seorang petani. Bapak Ibu, di Kejadian pasal 9 ayat 20, Nuh keahliannya bertani. Dia pertama kali menanam anggur. Dia pertama kali membudidayakan anggur sesuai dengan apa yang dicatat Alkitab. Saudara, satu hal yang mungkin mustahil bagi kita, bagaimana Tuhan menyuruh Nuh membuat satu bahtera yang besar dengan peralatan yang terbatas. Kalau untuk saat ini Bapak Ibu membuat satu bahtera, satu kapal sesuai dengan ukuran berikan Tuhan, mungkin tidak perlu makan waktu sampai sekian puluh tahun. Kalau kita melihat tidak perlu, karena fasilitas sekarang sudah semakin lengkap, teknologi sekarang sudah semakin maju. Tapi di zaman Nuh, fasilitas yang dia pakai, teknologi yang dia pakai terbatas. Dia hanya mengikuti instruksi dari Tuhan. Tuhan, seperti apa saya buat? Mungkin bahasa sehari-harinya ketika Nuh membuat kapal ini, ketika Nuh membuat bahtera ini, mungkin Nuh berkata begini, Tuhan, seperti apa sudutnya? Tuhan, seperti apa sikunya? Tuhan, seperti apa bentuk murnya nanti untuk melengketkan dari papan ke kayu, ke tiangnya seperti apa? Mungkin Nuh tiap hari bertanya dengan Tuhan. Tiap hari Tuhan memberikan hikmat pengetahuan kepada Nuh sampai bahtera itu bisa selesai. Saudara, Nuh percaya sepenuhnya pada Tuhan. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu dari tekanan mental yang datang kepada Nuh, karakternya sebetulnya di sini tertekan. Pada saat itu orang sedang berbuat dosa. Kalau kita baca tadi riwayatnya, kenapa Nuh menyuruh Tuhan untuk membuat bahtera? Karena Tuhan yang ketujuh, karena Tuhan sudah bosan, sudah muak, dan dia mau menghapuskan manusia dari muka bumi. Karena apa? Karena dosa-dosa manusia. Saudara, ketika Nuh membuat kapal, membuat bahtera, mungkin dia dapat hinaan, mungkin dia dapat cercaan, mungkin anak-anaknya berkata ketika anaknya pergi keluar, mungkin anaknya berkata begini, atau si Sepa kata kepada bapaknya Nuh, Pak, hentikan pembuatan itu. Kenapa? Orang-orang di sana berkata, bapakku gila, kok membuat bahtera tapi tidak di pinggir laut. Saudara, bahtera itu tidak dibuat di pinggir laut seperti di galangan kapal. Semua galangan kapal semua ada di tepi pantai. Tapi pada saat itu Nuh tidak membuat di tepi pantai. Ada beberapa jauh, ada beberapa mil jaraknya dari pantai. Saudaraku, ini satu hal yang mustahil bagi kita.
Satu hal yang mustahil untuk kita kerjakan sebagai manusia, tapi Nuh dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia melakukan. Nuh berkenan di hati Allah karena dia mempercayai apa yang Allah firmankan. Tuhan berkata kepada Nuh, saya akan hapuskan bumi ini dengan air bah. Saya akan menurunkan hujan ke dalam bumi. Saya akan menurunkan hujan dan tidak akan berhenti, dan bumi ini akan dipenuhi dengan air. Sudahkah terjadi? Tidak. Nuh menerima perintah itu membuat bahtera jauh sebelum air bah ada. Tetapi Tuhan berkata, Nuh ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Dia percaya sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Dia percaya, dia menaruh sepenuhnya harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen, seringkali ketika kita mengalami mungkin sakit, penyakit, mengalami satu kelemahan, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerah. Tuhan, aku berserah. Tapi ketika Tuhan menjadikan ujian bagimu dan itu sudah berlangsung lama, kalau ujian itu juga sudah selesai, maka kita juga mulai tidak ingat Tuhan. Saudara, ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau waktunya tidak dipersingkat, maka akan sulit bagi orang untuk masuk surga. Ya kan? Kita Matius apa yang Yesus katakan? Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka akan lebih sedikit lagi yang masuk surga, Bapak Ibu. Artinya apa? Dunia ini akan berjalan terus menuju kebinasaan. Tuhan berkata kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat. Maka kita harus berjaga-jaga, kita harus terus waspada, kita harus terus berhubungan dengan Tuhan, supaya kita tidak kaget ketika waktunya datang, supaya kita tidak ketinggalan ketika pengangkatan itu datang, ketika pengangkatan itu kita. Amin. Dan kita teliti firman Tuhan dengan benar. Bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kira-kira yang membuatmu percaya sepenuhnya pada Tuhan? Nuh ini yang membuat dia sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dia tidak terkontaminasi dengan dunia sekitarnya, Bapak Ibu. Dia tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Sekalipun dia tinggal di lingkungan orang berdosa, firman Tuhan berkata semua kaum manusia di muka bumi pada tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Nuh berkenan. Dia tidak terkontaminasi dengan dosa. Dia tidak terpengaruh dengan lingkungan. Nah, yang menjadi tantangan bagi kita umat Kristen saat ini, Bapak Ibu, baik di tengah jemaat biasa, baik orang awam, baik juga pengerja, pelayan, pendeta, seringkali kita sebagai umat Tuhan terkontaminasi dengan lingkungan. Seringkali kita sebagai umat Tuhan tidak bisa mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita sebagai umat Tuhan gagal melakukan firman. Karena apa? Kita terkontaminasi dengan lingkungan. Ketika orang berkata, ada 20 orang yang disurvei, ketika orang itu berkata A 19 orang, maka engkau pun ikut berkata A, padahal jawabannya B. Saudara, ini bukan firman Tuhan. Ingat apa yang sudah dikerjakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Hanya mereka bertiga yang berkata A, seluruhnya orang berkata A. Hanya Sadrak, Mesak dan Abednego yang berani berkata, Tuhan kami, Tuhan Allah yang hidup, sekalipun kami mati, ketahuilah bahwa Tuhan kami tetap Tuhan yang hidup. Saudara, ketika mereka dimasukkan ke perapian yang menyala, jawabannya benar. Mereka tidak mati, tapi mereka dibiarkan hidup oleh Tuhan. Amin. Saudara, pernyataan dari iman kita, Bapak Ibu, harus seperti Nuh, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan wujud dari percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dia menerima perintah itu dan dia kerjakan dengan baik. Di Ibrani pasal 11 ayat 7 dikatakan di sana, karena imanlah maka Nuh percaya mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan katakan kepadanya. Karena iman, dia percaya sepenuhnya. Tadi saya katakan di awal, berarti ada orang Kristen yang percaya setengah-setengah. Banyak, Bapak Ibu. Tapi saya percaya jemaat GBI Kasih Karunia sedang menuju kepada percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu berberat, akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Yesus. Percayakan kepada Tuhan. Apakah engkau dalam kesusahan? Percayakan kepada Tuhan. Engkau dalam kemuliaan, percayakan kepada Tuhan. Engkau dalam masalah keluargamu, percayakan kepada Tuhan.
Engkau dalam krisis, percayakan kepada Tuhan. Engkau dalam sakit penyakit, percayakan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sudah mengundang kita, marilah kepada-Ku. Jauh sebelum itu Nuh sudah melakukannya. Apa yang didapat oleh Nuh? Apakah kematian? Tidak. Semua orang berkata A, tetapi Nuh berkata B. Apakah Nuh mati? Tidak. Nuh dan keluarganya selamat, dan hanya mereka yang selamat yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Mereka berani percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka berani memproklamirkan imannya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi, bukan hal yang gampang untuk melakukan firman Tuhan ini. Tidak hal yang gampang memang untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ini proses. Jangan kau berkata ketika kau masuk Kristus, ketika kau percaya Yesus, maka kau sudah percaya sepenuhnya. Tidak. Tapi untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan butuh proses perjalanan iman. Petrus 3 tahun bersama dengan Yesus. Apakah Petrus sudah sepenuhnya percaya dengan Yesus? Tidak. Ketika Yesus ditangkap, Petrus mengikuti. 3 kali Petrus menyangkal, aku tidak kenal dia. Kenapa? Karena Petrus belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Maka nanti di terakhir seperti khotbah minggu lalu, Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Saudara, kita juga orang Kristen harus seperti ada proses yang kita lewati untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan. Maka proses itu harus kita cintai. Amin. Maka jangan takut ketika ada tantangan. Ketika kau mengikut Kristus, ada tantangan, ada masalah, jangan kau berkata, setelah aku ikut Kristus, setelah aku jadi orang Kristen, maka aku jadi bangkrut, maka aku jadi sakit, banyak masalah. Jangan kau berkata demikian. Tapi ketika masalah itu datang, itu bukan karena kau percaya kepada Kristus, tapi itu adalah prosesnya supaya Tuhan menunjukkan kepadamu dan memberikan kepadamu kekuatan dan engkau bisa naik level dalam iman. Amin. Jadi kita mencintai proses. Saya melihat di sini kalian tempatkan, saya merenungkan firman Tuhan ini tadi pagi. Saya tempatkan posisi saya sebagai Nuh. Masih dalam angan-angan Bapak Ibu. Saya tidak berkata saya Nuh yang nanti bilang bulan sasa. Tapi ketika saya renungkan firman ini, saya tempatkan posisi saya seperti itu. Tuhan, mampukah saya sepertimu? Saya pikir ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, engkau buat bahtera ya 300 hasta panjangnya. Saya kali-kalikan 300 hasta, 1 hasta 45 cm. Berarti kali 300, 1.300 berapa itu? 13.500 dibagi 100. Berarti berapa? 135 meter panjangnya. Di Tuhan berkata 50 hasta lebarnya, kali 45 2.250 dibagi 100 berarti 22,5 meter lebarnya. Nanti di sana jelaskan Tuhan, buatlah dia bertingkat ke bawah dan ke atas buat berpetak-petak. Rumit saudara. Tingginya 30 hasta kali 45 cm 1.350 berarti 13,5 meter tingginya. Semua harus pas seperti yang dikatakan Tuhan. Amin. Tidak ada yang meleset. Maka kalau kita melihat ketika Tuhan nanti berfirman sesudah kepada Nuh, lalu Tuhan berfirman juga kepada Salomo nanti untuk membangun mendirikan baiknya Tuhan, maka Tuhan juga berfirman seperti itu. Buatlah seperti ini, buatlah seperti ini. Saudara, Tuhan berfirman tidak main-main, harus benar, persis seperti apa yang Tuhan katakan, harus seperti itulah yang diikuti oleh Nuh. Kira-kira enak tidak? Saya berpikir tadi, Tuhan, saya bersyukur saya hidup dalam zaman kasih karunia. Itu sebabnya kita berikan nama gereja kita Jemaat GBI Kasih Karunia. Amin. Kenapa? Kalau pada zaman Nuh, kalau salah satu maka kita dihukum. Jangan perjanjian lama Bapak Ibu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Engkau berbuat dosa langsung dihukum. Tapi zaman kasih karunia ini sungguh enak. Tapi ingat, meninagogohkan orang Kristen, sehingga kita nanti susah masuk kerajaan surga. Saking enaknya kasih karunia. Tapi kasih karunia itu harus kita hargai. Bukan enak Bapak Ibu. Karena kita nggak mampu membeli, membayar, maka itu diberikan cuma-cuma, itu kasih karunia. Amin. Sudah saya tempatkan saya sebagai Nuh sangat susah membuat bahtera ini. Di luar daripada kemampuan seseorang. Kalau kita tadi melihat Nuh itu bukan backgroundnya, bukanlah seorang insinyur atau bukanlah seorang arsitek. Bukan seorang yang pandai membangun rumah, bukan. Dia seorang petani
berani. Tapi Tuhan pakai ketika dia mau, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kalau kita melihat di sini, Nuh banyak mengalami tekanan dan keluarganya. Mungkin saya katakan tadi, mungkin Nuh dikatakan orang-orang gila, mungkin Nuh dikatakan sudah sinting kali ya, gara-gara Tuhannya itu. Saudara, saat ini saya mau berkata kepada kita, mungkin banyak orang di luar sana berkata kepada Anda, ngapain Anda pergi ke gereja? Ngapain Anda berdoa kepada Tuhan? Toh juga nasi datangnya dari Mejiko, ya kan? Dari rice cooker. Kalau dulu waktu saya SD datangnya dari Priok gitu. Orang sekarang akan makin mencela. Firman Tuhan berkata, kau akan dicela karena namaku. Saudara, Nuh sudah dicela duluan barangkali oleh orang-orang. Nuh, ngapain kau buat batra di situ? Nuh, ngapain kau buat batra di gini? Buat batra besarnya pula. Berapa rupanya keluarganya? Istri, anaknya 3, menantunya 3, 8 orang. Dia buat batra sebesar-besarnya. Kira-kira untuk zaman sekarang, kira-kira orang bilang apa? Maaf Bapak Ibu, pasti orang bilang gila. Oh, pendeta itu sudah gila, ini masa dia buat batra di sana di atas bukit. Tapi lihat, Nuh percaya sepenuhnya pada Tuhan. Nuh paling berkata dalam hatinya, terserah lu bilang apa, terserah mau bilang apa, mau bilang saya Eden gila. Tapi lihat, sebentar lagi Tuhan akan menurunkan hujan dan kalian tidak akan bisa lari kemana-mana. Bumi ini akan dipenuhi dengan air. Kau tidak akan sanggup berenang 3 hari aja kau sanggup berenang. Maka semua mati. Yang selamat hanya yang mengerjakan batra ini. Amin. Anak-anaknya pun membantu Bapak Ibu. Walaupun tidak ditulis Alkitab, seorang anak pasti membantu ayahnya. Amin. Menantu juga pasti membantu mertuanya membuatkan makanan dan lain sebagainya. Maka yang membantu Nuh itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Binatang-binatang itu yang disuruh Tuhan sendiri berjalan masuk kepada Nuh di bahtera. Tuhan sudah utus satu pasang. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau mengajak kita percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Amin. Mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita sudah berkata bahwa Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memulihkanku. Saudara, kalau kita percaya begini seperti itu luar biasa. Biarlah seperti nyanyian itu yang kita lakukan. Amin. Ya. Memang lagu-lagu kita cukup membangun. Masalahnya kita hanya sering menyanyikan dan tidak melakukannya. Tapi saya percaya jemaat ini dikasih karunia sedang melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Nuh tetap berjalan terus dan meraih perkenanan Tuhan. Dengan apa? Dengan menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Sampai kepada tugas itu selesai, batra itu nanti selesai, maka di situ Nuh membuktikan dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudahkah kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan? Atau masih melakukan tawar-menawar dengan Tuhan? Saya harap kita sama-sama mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nuh. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, untuk meraih dan mencari perkenanan Tuhan, kita lihat sikap Nuh yang ketiga. Tindakan Nuh yang ketiga adalah mendirikan, membangun mezbah Tuhan di tengah keluarganya. Amin. Kejadian pasal 8 ayat 20, masih di sekitar itu Bapak Ibu. Kejadian pasal 8 ayat 20 begini firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, yang jumlahnya berapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara, kita lihat di sini sebelum ayat 20 ini, ketika air sudah benar-benar surut, ketika permukaan bumi sudah benar-benar kering, Nuh keluar dan keluarganya keluar dari bahtera. Yang dikerjakan Nuh pertama kali Bapak Ibu apa? Mendirikan mezbah Tuhan. Amin. Yang dikerjakan oleh Nuh apa? Mendirikan mezbah Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, Nuh tidak mencari apa-apa. Nuh mungkin tidak melihat ada harta di sana atau ada harta karun yang tertinggal, tidak. Tetapi Nuh dikatakan di sini yang pertama Nuh kerjakan adalah mendirikan mezbahnya Tuhan.
Saudara mendirikan mezbahnya Tuhan. Mezbah di sini Bapak Ibu berbicara tentang mezbah. Mezbah ini artinya adalah tempat korban persembahan. Pada zaman perjanjian lama, mezbah ini artinya tempat korban untuk dipersembahkan. Itu arti mezbah Bapak Ibu, ya kan? Nah, Alkitab mencatat yang pertama kali mendirikan mezbah Tuhan adalah Nuh. Kalau kita melihat di sini kejadian ini, yang pertama kali orang mendirikan mezbah Tuhan adalah Nuh. Maka Nuh ini Bapak Ibu sangat berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Nuh mengerjakan yang terbaik di hadapan Tuhan. Allah merespon semua apa yang dikerjakan oleh Nuh. Baik ketika dia tadi berkata, aku mengasihi Tuhan, dia melakukan semua perintah Tuhan. Aku percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dia mengerjakan sepenuhnya yang di luar daripada akalnya pun dikerjakannya untuk Tuhan, termasuk membangun bahtera itu. Setelah dia keluar dari bahtera itu, dia mengerjakan juga yang tidak Tuhan pikirkan sebelumnya. Artinya yang tidak Tuhan duga-duga sebelumnya, mau berkejutan kepada Tuhan. Artinya gini, oh Tuhan saya mau bersyukur gitu. Tuhan mau berkata kepada Nuh. Dia respon. Apa yang menjadi respon Tuhan kepada Nuh? Allah merespon mezbah yang diberikan oleh Nuh itu, dan Allah berkata, aku akan memberkati engkau dan anak-anakmu. Amin. Kejadian 9 ayat 1, di sana perjanjian Allah dengan Nuh. Aku akan memberkati engkau dan keluargamu. Saudara, berbicara tentang mezbah yang didirikan oleh Nuh, bukan mezbah untuk diri sendiri, tetapi ini mezbah keluarga. Saat ini Bapak Ibu tidak jauh daripada apa yang kita kerjakan sekarang. Kita sedang dituntut, kita sedang dibina, kita sedang dibimbing, diarahkan untuk mengerjakan, untuk mendirikan, untuk membangun mezbah Tuhan di tengah keluarga kita. Amin. Pada suasana musim pandemi ini, suasana musim corona ini, kita sedang dituntut oleh Tuhan membangun mezbah Tuhan di tengah keluarga. Ini kesempatan bagi kita. Saudaraku jemaat yang dikasihi nama Tuhan yang ada di rumah, kesempatan bagi kita untuk melakukan, membangun, mendirikan mezbah Tuhan. Kalau selama ini kita hanya datang membangun mezbah Tuhan bersama-sama di gereja, di gedung gereja bersama-sama beribadah sekali seminggu atau 3 kali seminggu, tapi saat ini Tuhan arahkan setiap hari sebetulnya, every time engkau harus membangun mezbah di tengah-tengah keluargamu. Berbicara tentang mezbah ini, yang layak membangun mezbah ini kalau kita baca sampai penggaliannya nanti adalah seorang imam, adalah seorang bapak di tengah keluarga yang membawa anak-anaknya, yang membawa istri dan keluarganya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bersama-sama. Amin. Jadi Tuhan saat ini sedang menyuruh kita untuk mendirikan mezbahnya. Sekarang himbauan pemerintah juga kita beribadah di rumah, ibadah live streaming tidak apa-apa. Toh juga Nuh sudah pernah melakukannya. Ketika manusia sudah dimusnahkan, ya dia hanya dengan keluarganya. Apakah iman Nuh terguncang? Oh tidak. Bahkan Tuhan melihat bahwa Nuh semakin percaya kepada dia. Maka di Kejadian pasal 9 ayat 1 itu dikatakan di sana bahwa ada perjanjian antara Nuh dengan Allah. Ya, ada perjanjian antara Allah dengan Nuh. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Saudara, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Kejadian 9 ayat 1. Bukan berarti ketika tidak ada lagi manusia bersama mereka beribadah, lalu Nuh sudah mulai goyah. Tidak. Nah, untuk saat ini juga bukan berarti ketika kita tidak bersama-sama beribadah di gereja iman kita semakin pudar. Oh tidak. Saatnya kita membangun, mendirikan mezbah Tuhan di tengah keluarga kita. Amin. Nuh bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Inilah saatnya kita untuk memproklamirkan iman kita. Inilah saatnya kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini saatnya kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Sama seperti apa yang sudah dikerjakan oleh Nuh. Membangun yang ketiga, membangun mezbah Tuhan di tengah keluarga. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama tadi yang dilakukan Nuh adalah membangun. Bagaimana cara membangunnya Bapak Ibu? Kita bingung. Bagaimana cara saya membangun mezbah Tuhan di tengah keluarga?
Saudara, yang dikerjakan oleh Nuh membangun itu berarti kita sedang memuji Tuhan, mengajak keluarga bersama-sama untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Contoh kecilnya kita lihat di Mazmur pasal 69 ayat 31 dan 32. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian dan mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik. Kita mungkin membangun mezbahnya Tuhan di tengah keluarga. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam pemandangan Allah itu baik. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan tetap menyembah Tuhan. Membangun mezbahnya Tuhan, mendirikan mezbahnya Tuhan di tengah keluarga. Amin. Musa juga berpesan, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini kepada siapapun, kepada keturunan kita. Taurat berarti berbicara tentang Taurat, berbicara tentang firman. Berarti renungkanlah firman itu siang dan malam. Kita sedang mendirikan mezbahnya Tuhan di tengah keluarga. Yang menjadi pertanyaan, kita sebagai orang Kristen, sejak apakah kita sudah mendirikan mezbah Tuhan ini dengan keluarga kita? Sesering apakah kita sudah bercerita tentang firman bersama dengan istri dan anak kita? Sejauh apakah kita sudah berdoa merenungkan firman Tuhan ini bersama dengan keluarga? Kalau engkau belum membangun mendirikan mezbahnya Tuhan di tengah keluargamu dan tengah pribadimu, maka kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketika hal inilah yang dikerjakan oleh Nuh, mencari perkenanan Tuhan, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, lebih daripada apa yang dia punya. Nuh mengasihinya. Yang kedua, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini dikerjakan Nuh dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan tidak ragu sedikit pun apa yang difirmankan oleh Tuhan. Yang ketiga, untuk berkenan kepada Tuhan, mendirikan atau membangun mezbah Tuhan di tengah keluarga. Saudara Nuh sudah melakukan ini. Ini menjadi satu teladan, ini menjadi satu contoh bagi kita umat Kristen saat ini. Jadi kita tidak perlu kaget. Kita tidak perlu artinya mengalami satu tekanan ketika suatu saat nanti juga ada mungkin berkata kita tidak bisa lagi beribadah. Tidak masalah. Sekarang bukan beribadah yang dilarang, tetapi karena situasi dan kondisi kita dilarang berkumpul dalam jumlah yang besar. Tapi nanti sesuai dengan firman Tuhan, kalau sudah tiba masanya, saudara jangankan beribadah bersama-sama, Anda mungkin berdoa kedengaran sedikit pun Anda akan disesat. Kita baca, nanti antikris nanti akan muncul. Berapa yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Nuh sudah mengerjakan jauh sebelumnya. Kalau kita teliti kembali apa yang terjadi di hari-hari ini, di zaman-zaman gereja ini, kita sudah ada pedoman. Kita tinggal melihat apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan dulu, tokoh-tokoh Alkitab yang sudah dipilih oleh Tuhan dulu. Kita tinggal memilih, kita tinggal melihat, mempelajari apa yang mereka kerjakan, dan saat ini kita tinggal lihat dan lakukan. Kita relevansikan dalam kehidupan kita, kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya untuk dibaca dan direnungkan, tetapi untuk dilakukan, dikerjakan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berjalan, kita sama-sama menuju kepada perkenanan Tuhan. Apa yang sudah dikerjakan oleh Nuh, ketiga hal tadi yang menjadi tindakan dan sikap daripada Nuh, yang membuat Tuhan menjadi memperhatikan Nuh, yang membuat Tuhan menempatkan Nuh menjadi orang yang sangat berharga pada masanya, di zamannya mendapat kasih karunia khusus. Satu